Para ibu dan bapak, suster, bruder, frater, rekan-rekan imam, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Setiap tanggal 16 Oktober, secara internasional diperingati Hari Pangan Sedunia. Tanpa bermaksud untuk mengurangi maknanya, kita umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta memperingati Hari Pangan Sedunia pada hari Minggu yang paling dekat dengan peringatan Hari Pangan Sedunia secara internasional itu. Dengan cara demikian, kita memperingati Hari Pangan Sedunia sambil menghayati misteri penebusan Allah dalam perayaan Ekaristi dan memaknai peringatan tersebut dengan inspirasi sabda Tuhan yang kita dengarkan. Tahun ini, Badan Pangan Dunia mengusung tema Air adalah kehidupan. Air adalah makanan, jangan tinggalkan seorang pun. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kita bisa hidup tanpa air. Air tidak hanya dibutuhkan untuk menghilangkan rasa haus. Lebih daripada itu, air sangat berperan dalam menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan makhluk hidup di alam ini. Ketersediaan air yang cukup menjamin masyarakat dapat mengolah lahan pertanian dan menyediakan bahan pangan. Kekurangan air dapat terjadi karena faktor kemarau panjang yang merupakan akibat nyata dari perubahan iklim dunia. Namun sangat disayangkan bahwa krisis air juga disebabkan oleh faktor manusia, yaitu penguasaan sumber-sumber air besar, privatisasi, dan komersialisasi yang bukan untuk kesejahteraan bersama. Di beberapa tempat, privatisasi air menjadi faktor penyebab petani mengalami kesulitan menggarap lahan pertanian dan masyarakat sulit mendapatkan sumber air bersih secara cuma-cuma. Tema Hari Pangan Sedunia tahun ini mengajak kita untuk menyadari pentingnya mengelola air secara berkeadilan demi kesejahteraan bersama. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, pembangunan ekonomi, urbanisasi, dan perubahan iklim yang mengancam ketersediaan air. Air dan makanan adalah kebutuhan dasar setiap orang agar dapat mencapai kepenuhan hidup sebagai manusia yang bermartabat. Karena itu, tidak boleh ada seorang pun yang tidak mendapatkan akses kebutuhan dasar ini. Tema Hari Pangan Sedunia ini sejalan dengan semangat dan upaya kita untuk mengamalkan ajaran sosial gereja. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam rangka menyambut Hari Pangan Sedunia tahun 2023, Keuskupan Agung Jakarta mengangkat tema Solidaritas Pangan Sehat untuk Generasi Bebas Stunting. Mengapa dipilih tema itu? Data-data berikut antara lain adalah jawabannya. Skala krisis kelaparan dan malnutrisi dunia saat ini tinggi. Program Pangan Dunia memperkirakan 345 juta lebih penduduk dunia mengalami tingkat kerawanan pangan yang tinggi pada tahun 2023 ini. Situasi di Indonesia juga tidak baik-baik saja. Menurut Badan Pangan dan Pertanian Dunia, angka kelaparan di Indonesia tahun 2022 sebesar 5,9% dari total penduduk, atau sekitar 16,2 juta orang.
Dibandingkan dengan 8 negara Asia Tenggara, persentase penduduk yang kelaparan di Indonesia tertinggi kedua. Akhir-akhir ini, Presiden Joko Widodo mengingatkan adanya ancaman krisis pangan global yang berdampak juga di Indonesia. Ini dipicu oleh adanya kenaikan suhu serta fenomena cuaca El Nino yang menyebabkan kekeringan panjang dan penurunan produksi pangan. Krisis politik dunia dan meningkatnya jumlah penduduk ikut juga menghantui berkembangnya krisis ini. Kelaparan dan krisis pangan dapat mengancam status kesehatan masyarakat. Angka prevalensi stunting anak-anak usia bawah 5 tahun di Indonesia menurut data survei status gizi nasional masih tinggi, yaitu 21,2% di tahun 2022. Masalah stunting pada anak-anak balita ini akan mempengaruhi pula pada kualitas sumber daya generasi masa depan bangsa. Menurut penelitian World Population Review, angka rata-rata kecerdasan masyarakat Indonesia termasuk rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, yakni 78,49. Angka ini lebih rendah dari rata-rata nilai kecerdasan masyarakat dunia sebesar 82. Indonesia menempati posisi ke-130 dari total 199 negara yang diuji dan urutan ke-10 dari 11 negara di Asia Tenggara. Faktor asupan gizi dan status kesehatan selain faktor-faktor lainnya sangat besar pengaruhnya bagi tinggi rendahnya angka kecerdasan. Kita menghargai upaya-upaya pemerintah untuk mencegah dan menurunkan angka stunting. Presiden Joko Widodo meminta jajaran pemerintahannya untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Untuk melaksanakan perintah Presiden tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencanangkan program 11 intervensi spesifik atasi stunting. Menyadari bahwa masalah stunting menjadi masalah kita bersama, maka kita umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang sedang berdinamika dalam semboyan semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi, terpanggil untuk peduli terhadap masalah ini dan mencari jalan-jalan baru untuk mewujudkan kepedulian itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, untuk mengembangkan kepedulian, kita membutuhkan inspirasi, bukan sekedar motivasi. Pesan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini memberikan inspirasi itu. Nabi Yesaya berbicara mengenai perjamuan mewah yang disediakan Tuhan untuk segala bangsa sebagai gambaran keselamatan. Keselamatan yang digambarkan sebagai perjamuan mewah itu adalah lambang kesejahteraan bersama yang berhasil diwujudkan untuk semua orang tanpa kecuali. Perjamuan seperti itu tidak dapat dibayangkan terjadi tanpa keterlibatan banyak orang. Sementara Injil Matius menggambarkan kerajaan Allah sebagai perjamuan nikah yang diadakan oleh seorang raja. Ia menyebarkan undangan agar para undangan ikut terlibat dalam memeriahkan perjamuan itu. Tetapi sekian banyak yang diundang, sekian banyak pula yang mengabaikan undangan itu.
Kisah ini menyadarkan kita untuk tidak mengikuti sikap para undangan yang tidak mau menghadiri pesta. Artinya, tidak mau melibatkan diri dalam kemeriahan pesta. Sebaliknya kita diharapkan menerima undangan untuk menjadikan pesta itu sungguh meriah. Konkretnya, kita diundang untuk melibatkan diri dalam gerakan Hari Pangan Sedunia Internasional maupun bagian khusus yang dipilih di Keuskupan Agung Jakarta. Pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan sebagai wujud nyata kepedulian dan keterlibatan kita? Kita dapat meneruskan kebiasaan menghargai pangan dengan mengupayakan pola makan secukupnya dan sehat, serta tidak membuang makanan. Paus Fransiskus mengecam budaya membuang makanan di tengah dunia yang kian konsumeristis ini. Beliau mengatakan membuang makanan sama dengan mencuri dari meja mereka yang miskin dan kelaparan. Komunitas umat beriman di paroki, lingkungan, komunitas religius dan komunitas kategorial dapat mengadakan gerakan aksi untuk mencegah anak-anak stunting di lingkungan masing-masing. Penyadaran pola makan sehat dan pemberian makanan bergizi pada remaja dan ibu hamil dapat menurunkan risiko anak yang akan mereka lahirkan mengalami stunting. Koordinasi dan kerjasama dengan puskesmas, posyandu, dan tenaga kesehatan penting agar aksi-aksi yang dilakukan dapat berdampak. Kita hendaknya tidak hanya melakukan aksi sekali dua kali saat memperingati Hari Pangan Sedunia saja. Aksi ini mesti diupayakan secara berkelanjutan. Sekolah-sekolah Katolik secara berkala dapat mengadakan kegiatan penyadaran gizi dan tambahan asupan gizi atau vitamin yang sesuai untuk siswa-siswi yang akan melahirkan generasi masa depan bangsa. Berkaitan dengan kebutuhan air, pentingnya kesadaran akan sikap hemat air mesti ditanamkan sejak dini dalam diri dan keluarga kita masing-masing. Dapat dipikirkan pula kemungkinan keluarga-keluarga atau lembaga-lembaga Katolik yang mempunyai air melimpah mencari cara-cara sederhana untuk berbagi air dengan masyarakat yang tidak mempunyai sumber air di lingkungan masing-masing. Bahkan sangat mungkin dan ada banyak cara paroki dan lembaga-lembaga Katolik membantu masyarakat yang mengalami kekeringan dengan dana. Saudari-saudaraku yang terkasih, akhirnya bersama-sama dengan para imam dan semua pelayan umat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ibu, bapak, suster, bruder, frater, kaum muda, remaja, dan anak-anak sekalian yang dengan peran berbeda-beda telah ikut mengemban tanggung jawab menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih, yang peduli dan terlibat. Semoga kita, umat Keuskupan Agung Jakarta, terus berjalan bersama-sama dengan semangat semakin mengasihi, semakin peduli dan semakin bersaksi, dan tidak lelah mencari jalan-jalan baru untuk mewujudkannya dalam hidup kita. Salam sehat, berlimpah berkat untuk Anda, keluarga, dan komunitas Anda.